Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listianti Siregar dari Prodi PGMI 3B dengan NIM 23160147. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu filsafat, mengapa manusia berfilsafat, dan sejarah perkembangan filsafat, manfaat dan pelajaran filsafat. Apa itu filsafat? Baiklah, filsafat itu adalah studi tentang pertanyaan-pertanyaan dasar mengenai eksistensi, nilai penalaran, dan bahasa. Filsafat juga berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia yang artinya cinta kebijaksanaan. Filsafat juga membantu individu berpikir kritis dan memahami realitas di sekitar mereka. Yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang definisi filsafat secara bahasa dan istilah. Baiklah, filsafat secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Philo artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Berarti dapat kita simpulkan bahwa filosofia itu artinya cinta kebijaksanaan. Sedangkan secara istilah, filsafat itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari dan menganalisis pertanyaan-pertanyaan dasar tentang eksistensi, pengetahuan, kebenaran, nilai, akal, dan bangsa. Ini bertujuan untuk memahami hakikat realitas di kehidupan secara lebih mendalam. Selanjutnya itu, mengapa manusia berfilsafat? Ya, manusia berfilsafat karena dorongan untuk memahami dan meragukan pengetahuan yang ada, serta mencari kebenaran yang lebih mendalam. 3 faktor utama yang mendorong mereka untuk berfilsafat itu yang pertama kekaguman, keraguan-raguan, dan kesadaran akan keterbatasan. Nah, kekaguman ini menimbulkan rasa ingin tahu, sedangkan keraguan ini mendorong pencarian kepastian. Selain itu, filsafat juga memberikan pandangan hidup, membantu individu menjawab pertanyaan-pertanyaan eksistensi dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka. Dengan berfilsafat, manusia dapat menemukan makna. Ketiga itu ciri berpikir filsafat. Nah, yang pertama itu universal, mencakup berbagai sudut pandang dan tidak terbatas pada satu aspek. Yang selanjutnya itu, yang kedua itu kritis, mempertanyakan dan tidak menerima informasi begitu saja. Sedangkan yang ketiga itu radikal, menggali permasalahan hingga ke akar-akarnya. Dan yang keempat itu rasional, menggunakan logika dan akal sehatnya. Yang kelima itu bertanggung jawab, mampu mempertanggungjawabkan argumen dan pemikirannya. Nah, yang selanjutnya itu manfaat mempelajari filsafat, yaitu mencakup pertama itu berpikir kritis, membantu kita menilai informasi secara lebih mendalam. Yang kedua itu kemampuan logis dan analisis, berguna untuk memecahkan masalah sehari-hari. Sedangkan yang ketiga itu pemahaman nilai dan etika, membimbing dalam bertindak secara bijak dan adil. Yang keempat itu toleransi dan pemahaman, mendorong empati kita terhadap pandangan yang lebih berbeda. Nah, yang kelima itu pencarian makna hidup, membantu memahami tujuan hidup. Nah, yang keempat itu jelaskan secara singkat perkembangan filsafat dari zaman Yunani, abad pertengahan, dan masa kejayaan filsafat Islam sampai zaman modern. Yang pertama itu zaman Yunani. Sekitar 600 sebelum Masehi sampai 300 sebelum Masehi. Tokohnya itu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Fokusnya itu pertanyaan tentang alam semesta, etika, dan pengetahuan. Penyebab kebangkitannya itu transisi dan mitos ke logos, menemukan rasio dan akal budi. Akhir periodenya itu sekitar abad ke-4 sebelum Masehi, terpengaruh oleh kekuasaan politik dan militer. Yang kedua itu abad pertengahan. Tokohnya itu Augustine, Thomas Aquinas, yaitu fokusnya integrasi teologi dan filsafat dogma agama mendominasi. Penyebab kebangkitannya itu penemuan kembali karya-karya Aristoteles dan interaksi dengan filsafat Islam. Nah, akhir periodenya itu sekitar abad ke-16 menjelang Renaissance. Yang selanjutnya itu masa kejayaan filsafat Islam. Tokohnya itu Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Fokusnya itu pengembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran rasional. Nah, penyebab kebangkitannya itu terjemahan karya-karya Yunani dan interaksi budaya. Dan akhir periodenya itu sekitar abad ke-13 terpengaruh oleh pemikiran Barat. Selanjutnya itu zaman modern. Tokohnya itu Descartes, Spinoza, dan Kant. Fokusnya itu rasionalisme, empirisme, dan kritik terhadap dogma agama. Dan penyebab kebangkitannya itu renesansi dan pencerahan yang menekankan kebebasan berpikir dan berpikir akhir. Akhir periodenya itu abad ke-18 dengan munculnya filsafat kontemporer. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.